Khilafatul Muslimin artinya kekhilafahan milik kaum muslimin. Sebenarnya ini bukan hal yang baru bagi umat Islam. Hanya saja karena waktu yang cukup lama umat Islam hidup dalam ketiadaan khilafah, maka istilah ini menjadi asing. Semua kaum muslimin mengerti bahwa setelah Rasulullah SAW wafat, maka wujud persatuan kaum muslimin saat itu adalah institusi kekhalifahan yang dipimpin oleh Abu Bakar sebagai Khalifatur Rasulillah. Kekhilafahan pada masa Abu Bakar Siddiq saat itu adalah Khilafatul Muslimin. Begitu juga dengan kekhalifahan yang dipimpin oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ia juga Khilafatul Muslimin. Imperium besar kekhalifahan Islam yang menyebarkan rahmat di hampir 2/3 dunia, yang dipimpin oleh Khalifah Utsman bin Affan, ia juga Khilafatul Muslimin. Begitupun hari ini, kenapa mesti ada Khilafatul Muslimin? Alasannya adalah karena ada perintah bersatu atau berjamaah, serta larangan berpecah belah dalam iqamatuddin. Sementara itu, telaah dalil serta fakta sejarah mengkonfirmasi bahwa wadah persatuan jamaah kaum muslimin yang dimaksud adalah al-khilafah. Selanjutnya, untuk mempelopori ketiadaan al-jamaah pada saat ini, Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja memaklumatkan kembali Khilafatul Muslimin pada tanggal 18 Juli 1997. Jadi, keberadaan Khilafatul Muslimin murni untuk ibadah, melaksanakan perintah Allah untuk berjamaah serta menjauhi larangannya untuk tidak berpecah belah dalam menegakkan din. Subhat mulai muncul ketika banyak orang berpendapat bahwa khilafah adalah negara. Yang itu berarti Khilafatul Muslimin akan mendirikan negara dalam negara Indonesia. Ini juga berarti bahwa Khilafatul Muslimin ini akan merebut kekuasaan atau melakukan makar terhadap negara. Sebab syarat sahnya khilafah harus punya kekuasaan. Bukan begitu. Sesuai dengan maklumatnya, Khilafatul Muslimin memahami bahwa al-khilafah adalah al-jamaah, bukan negara. Maka, karena ia adalah al-jamaah, ia bisa berdua, bersepuluh, berseratus, berseribu, bersejuta, bisa juga bermiliar-miliar manusia tergabung di dalamnya. Bahkan, Abdullah bin Mas'ud mendefinisikan bahwa al-jamaah adalah mereka yang berada di atas kebenaran meskipun cuman sendiri. Adapun tentang kekuasaan, Al-Quran menjelaskan sebagai berikut. Allah mempergilirkan kekuasaan kepada siapa yang dikehendakinya. Al-Quran Surat Ali Imran ayat ke-26. Allah menjanjikan kekuasaan bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Al-Quran Surat An-Nur ayat 55. Dari informasi Al-Quran tersebut, dapat kita simpulkan bahwa urusan kekuasaan adalah mutlak kehendak Allah. Manusia tidak memiliki kewenangan untuk campur tangan, kecuali hanya berupaya untuk memenuhi syarat beriman dan beramal soleh dengan benar. Islam itu artinya selamat, aman, damai, dan sejahtera. Maka, mustahil Islam bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang termuat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau hari ini ada pernyataan bahwa musuh Pancasila adalah agama dan bahwa Islam anti Pancasila dan anti kebinekaan, pasti ada sesuatu yang salah faham. Khilafatul Muslimin tidak akan merubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebab Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah nilai-nilai luhur yang telah dirumuskan oleh founding fathers bangsa ini. Dan itu adalah kesepakatan, warisan yang sangat berharga. Siapa saja yang melanggar Pancasila itu berdosa. Berulang kali pernyataan ini disampaikan oleh pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin.
Melalui salah satu poin maklumatnya, Khilafatul Muslimin menegaskan bahwa ia cinta akan kedamaian dan tidak akan melancarkan permusuhan apalagi peperangan dengan kelompok manapun. Ini artinya Khilafatul Muslimin konsisten untuk berpartisipasi dalam mewujudkan kedamaian. Bahkan masih dalam poin maklumatnya, Khilafatul Muslimin juga membuka diri kepada non-muslim yang mendambakan keadilan dan kesejahteraan untuk bergabung bersama-sama.